Selamat malam, Ibu Oce. Selamat malam, Ibu. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik sekali, Bu. Kalau Ibu Frumensia, bagaimana kabarnya? Oke, kabarnya baik juga, Ibu. Begini, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan bertanya untuk Ibu. Baik, Bu. Silahkan. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang kita akan diskusikan pada Meet hari ini. Bagaimana, Ibu? Saya bisa sampaikan? Siap. Oke, baik. Pada coaching kita dengan Meet hari ini, Ibu, antara coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Tentu harus sesuai dengan alur kita. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coachnya menanggapi pertanyaan dari coach. Serta jangan lupa juga harus bisa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Iya, Bu, baik. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa untuk coaching kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang baik atau berbobot dan kemampuan mendengarkan dan memotivasi, Bu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, Bu, ya, itu mendengarkan Ya. aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya, Ibu. Kira-kira indikator capaian yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini itu seperti apa? Tentu saja, Bu, saya inginkan coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami atau bagaimana coach menemukan langkah-langkah apa saja agar bisa mengatasi masalahnya, Bu. Oh ya, seperti itu ya, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, demikian dulu pra-observasi kita hari ini. Sekarang silakan Ibu bisa melakukan coachingnya hari ini. Serta selama coaching nanti, saya akan melakukan pengamatan. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Selamat malam, Pak Risto. Terima kasih sudah masuk di Meet hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak Guru? Puji Tuhan, Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya, Bu? Sehat juga. Pak Risto, saya mendengar ada yang ingin Bapak sampaikan pada saya. Iya, Bu, ada. Ini, Bu, perlu ada beberapa yang perlu sampaikan kepada Ibu. Baik, Pak Risto. Nah, sebelum kita mulai, sepertinya kita harus sepakat dengan waktu diskusi kita ini. Jadi, kita punya waktu sekitar 10-15 menit untuk berdiskusi. Mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin ya, Pak ya. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan? Begini, Bu. Saya selama ini kan berharap banyak. Dengan Ya, terpilihnya saya menjadi narasumber KKG dari Dinas ya, Pendidikan yang terkait. Saya sebagai ya. narasumber atau koordinator Farsek memberitahukan kepada rekan-rekan guru, khususnya kelas rendah yang mengikuti KKG ini, supaya bisa melakukan pemetaan literasi dan numerasi dasar di kelas rendah. Ya. Tentu saya sudah dibekali dengan materi-materi yang sudah siapkan untuk menyampaikannya kepada rekan-rekan guru kelas rendah. Tapi Ya, kenyataannya di lapangan, mereka tidak melakukan apa yang sesuai kita sepakati sebelum mengikuti kegiatan KKG, Ibu. Sebagai manusia ya, biasa, tentu saya merasa ada perasaan kecewa bagaimana teman-teman tidak mengindahkan kesepakatan yang sudah kita sepakati, Ibu. Sementara ya, waktu kegiatan yang dilaksanakan itu
13 sekolah kesempatan Kodi hadir. Dan terus juga Ya. ada sisi kesepakatan bahwa nanti di sekolah akan melakukan aksi nyata serta buat pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar, Bu, begitu. Ya. Oh, begitu ya, Pak. Kalau begitu, mengenai permasalahan yang Bapak alami, bagaimana para peserta atau guru yang mengikuti KKG di kelas rendah tidak mengindahkan kesepakatan yang telah disepakati, misalnya melakukan pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar, serta aksi nyata yang dilakukan ya, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Menurut Bapak sendiri, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Guru ingin dapatkan? Ini, Bu, dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan yang dilakukan oleh rekan-rekan guru, khususnya kelas rendah. Dalam hal ini melakukan pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar, gitu, Ibu. Baik, artinya Bapak sangat berharap adanya penerapan yang dilakukan oleh guru-guru terhadap pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar di sekolah masing-masing. Nah, perubahan apa yang ingin Bapak harapkan dari guru-guru kelas rendah? Gini, Bu, saya berharap sekali guru-guru bisa melakukan literasi dasar dan numerasi dasar kelas rendah di sekolah masing-masing. Serta dari semua itu, kita melakukan pengiriman lewat WA yang kita sudah buat untuk kelas rendah KKG. Tentu supaya bisa saling menanggapi bagaimana aksi nyata yang dilakukan di sekolah masing-masing, Bu. Gitu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, adakah kesempatan lain yang bisa dilakukan untuk semisal observasi lanjutan begitu, Pak? Ya, tentu ada, Bu. Dikarenakan untuk melakukan pemetaan harus dilakukan 1 minggu itu 2 kali, Bu. Sesuai Ya, kesepakatan sekolah, masing-masing pada saat KKG selama diselenggarakan 3 hari di SD Monokamodo. Dikarenakan ya. untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pemahaman anak kelas rendah mengenai baca suku kata, membaca pemahaman dan membaca lancar, Bu. Gitu. Oke, baik, Pak. Kalau begitu, Bapak berharap sekali guru-guru bisa memanfaatkan waktu untuk melakukan pemetaan literasi dan numerasi di sekolah masing-masing. Tentu sangat ideal bila dilakukan dengan baik. Nah, dari skala 1 hingga 10, menurut Bapak, guru-guru dalam melakukan pemetaan literasi dan numerasi saat ini berada di skala berapa ya, Pak? Tentunya, Bu, saya ingin pantau selama ini, guru-guru masih belum melakukan semua yang dilakukannya di sekolah, Ibu. Belum melakukan pemetaan, belum melakukan aksi nyata. Kalau saya dirangkumkan dalam satu skala, Bu, diberikan level 4. Karena dari 13 sekolah di Kecamatan Kodi, dan jumlah peserta yang hadir waktu itu adalah 75 orang. Tapi yang melakukan suatu pemetaan itu hanya berkisar 7 sekolah, Bu. Dan pesertanya, guru-guru yang melakukan itu hanya 34 orang yang baru melakukan pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar, Bu. Gitu. Oh, berarti apa yang dilakukan belum mencapai yang diharapkan oleh Bapak sendiri. Tentunya semua sekolah bisa membuat pemetaan yang Bapak harapkan sehingga bisa mencapai level ideal, yakni mencapai angka 10, begitu ya, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Besar harapan saya, guru-guru bisa melakukan dengan sikapnya bekerja sama antar guru kelas rendah dan masing-masing sekolah. Serta Ya. bisa membuat pembelajaran interkelas dan pembelajaran intrakelas yang disesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing. Kalau guru bisa melakukannya, bisa dikatakan membawa dampak yang baik, setidaknya bisa mencapai level 7, Bu. Terus, karena kalau mengacu ke level 8 ke atas butuh waktu, serta dilihat dari situasi dan kondisi yang ada di sekolah masing-masing, Bu. Baik, Pak. Nah, dalam melakukan observasi, menurut Bapak,
apa yang menjadi hambatan guru-guru tersebut di sekolah dalam melakukan pemetaan, mereka tidak melakukannya begitu, Pak? Ya, hambatan dari para guru ibu yang saya temukan di lapangan, saya Ya, melakukan observasi itu menyampaikannya bervariasi, Bu. Ada yang bilang tidak ada ATK, ada yang tidak bilang tidak ada laptop, ada yang juga bilang karena belum cair dana bos. Tentu saya juga menyikapi itu dengan baik. Paling tidak mereka bisa melakukan suatu yang ya, telah disepakati bersama lewat kegiatan kelompok kerja guru atau disebut dengan KKG Bu begitu. iya. Membutuhkan kesabaran juga ya Pak. Sebagai koordinator FASEK, adakah solusi lain untuk guru kelas rendah melakukan pemetaan literasi dan numerasi Pak? Ini Ibu, saya berharap banyak sekali saya itu bisa membantu guru-guru untuk menyampaikan kegiatan Ya, pelaksananya kepada kepala sekolah masing-masing. Terus ya, literasi yang mereka lakukan dan numerasi yang mereka lakukan bisa diketahui oleh pengawas maupun kepala sekolah. Tentu saya sebagai narasumber atau pemberi materi dalam KKG tersebut membantu mereka memberikan media-media lewat WA serta membuat masing-masing sekolah itu untuk membuat kelas literat Bu, yang berbanyak gambar yang bervariasi untuk khususnya kelas rendah begitu. ya. Apa yang menjadi kelebihan dalam melakukan pemetaan literasi dan numerasi bagi murid kelas rendah Pak? Begini Bu, eh, hasil pantauan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya masih Ya, adanya anak siswa SMP yang belum tahu mengenai membaca. Tentu dalam hal ini kelas rendah atau SD, kelas SD bisa menyikapi itu dengan baik karena awal ini merupakan menjurus ke tingkat yang jenjang yang berikut harus bisa menguasai antara kalimat, suku kata, khususnya kelas rendah. Hal ini bagaimana penerapan literasi dasar dan numerasi di kelas rendah tersebut, gitu Bu. kalau boleh saya tahu nih Pak, apa saja yang berkaitan dengan dalam hal ini literasi dasar dan numerasi dasar? Oh, baik Bu, saya akan jelaskan. Nah, untuk literasi dasar itu Ibu mencangkup membaca huruf, membaca suku kata, membaca lancar, dan untuk numerasi mencangkup itu mengenal angka dan bilangan, diskriminasi kuantitas, panjang pendek, tinggi rendah, banyak sedikit, berhitung, pola dan bilangan dan nilai tempat. Wah, sangat jelas sekali pemaparannya, Pak. Demi memajukan pendidikan lebih baik ke depan. Ya, begitulah Bu. Uh, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau ini Bu, komplimen saya itu sebagai narasumber dan koordinator FASEK itu karena saya itu sudah mendapat mandat dari apa dari dinas terkait untuk melakukan ini. Tentu yang pertama saya memotivasi kepada guru-guru ini memberikan pencerahan mengenai dampak apa yang dilakukan untuk peserta didik ke depan. Dan kedua, saya melakukan komunikasi dengan semua kepala sekolah yang mendukung kegiatan Iya. yang dilakukan di kelas rendah dan kepala sekolah bisa membantu untuk sebisa mungkin menjelaskannya Iya. kepada rekan-rekan guru untuk melakukan tindak lanjut terhadap KKG yang dilaksanakan gitu. Iya. Nah, adakah prioritas yang Bapak inginkan dari apa yang dilakukan ini, Pak? Saya sebagai guru tentu mempunyai prioritas Ibu yang ingin memberikan dampak terbaik bagi siswa mengikuti perkembangan zaman apalagi pada Ya. tahun 2024 itu lahir kurikulum baru Ya. yaitu kurikulum merdeka. Tentu ini menjadi harapan kita supaya murid kelas rendah bisa calis tunggu. Oh, begitu. Nah, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar, Pak? Kalau melihat dari lapangan Ibu, tentunya format yang telah dibagikan kepada guru-guru kelas rendah untuk dilakukan pemetaan literasi dasar yang telah disepakati sekolah masing-masing sehingga
aksi nyatanya dilakukan bisa di plot PMM atau plafon mereka mengajar masing-masing guru. Dari situ juga guru-guru bisa menjadi tahu penggunaan PMM gitu, Bu. Gitu. Oh, begitu. Nah, sekarang menurut Pak Guru dalam melaksanakan rencana tersebut, adakah hambatan atau gangguan dan bagaimana cara menyikapi atau mengatasi hambatan dan gangguan yang kemungkinan datang? Ya, sebisanya Bu, ada ungkapan yang mengatakan rintangan tidak bisa menghentikanmu. Masalah menghentikanmu. Hanya kamu yang bisa menghentikanmu. Ya, dari Uh, apa yang coba saya lakukan ini butuh proses juga, Bu. Dari apa itu semua, saya sebagai manusia biasa harus melewati itu semua, melakukan itu semua karena langkah awal untuk memajukan pendidikan lebih baik ke depan ini. Ya, super sekali. Mantap, Pak Guru. Nah, sekarang bagaimana dengan jangka waktu dari pelaksanaannya, Pak? Apakah kapan memulainya dan jika sudah berjalan saat ini, kapan ini bisa dikatakan berhasil begitu, Pak? Kalau dia dari lapangan ya Ibu, memang saya sudah melakukan karena mulai minggu depan saya sudah melakukan suatu observasi di lapangan. Tentu nanti ini mengacu pada satu semester penuh nih ke depan. Saya akan turun ke sekolah masing-masing dan melihat itu sesuai jadwal yang telah mereka buat. Begitu. Oke, baik Pak Guru. Nah, untuk sekarang apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya, saya berkomitmen Ibu, guru-guru itu bisa melakukan yang membuat suatu aksi nyata yang mereka Ya, terapkan, misalnya membaca pemahaman, membaca pemodelan, pokoknya materi-materi yang saya sudah berikan kepada mereka, mereka bisa melakukan aksi nyata, apalagi membuat suatu pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar di kelas rendah. Gitu, Ibu. iya. Siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak sudah buat? Tentu ini saya sudah berikan mandat oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan saya sudah diberikan SK. SK sebagai narasumber, pemateri atau koordinator FASEK sekolah Ya. untuk melakukan observasi pemetaan literasi dasar dan numerasi dasar di kelas rendah, Ibu. Oleh karena itu saya berkewajiban sesuai mandat yang telah diberikan ya melakukan eksekusinya itu di lapangan itu. Gitu. Bagus, Pak Guru. Sangat bagus sekali Bapak. Saya pribadi sangat bangga dengan ide-idenya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Pak. Terima kasih Ibu Oce atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu ya. Amin, sama-sama Pak. Ya Ibu. Selamat malam Ibu Oce. Selamat malam Bu Prumensia. Oke, baik Ibu Oce sudah melakukan coaching dengan Pak Aristo. Sebelum menutupi, saya ada beberapa pertanyaan soal observasi selama coaching tadi ya Ibu. Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator capaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Oh iya Bu, di coaching yang saya lakukan via online meet, pertanyaan-pertanyaan yang saya gali menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan memakai alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan yang terjadi dan bisa menemukan solusi-solusi yang perlu dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya sebagai observer, apa yang dilakukan oleh Ibu Oce dengan Pak Aristo, ada beberapa catatan yang saya lakukan, yaitu Ibu sebagai coach sudah melakukan prosesnya sesuai mengarah ke alur Tirta, dan Ibu Oce sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aristo, sehingga Pak Aristo menemukan
menindaklanjuti permasalahannya, dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Bu. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan yang berikut, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Oce tadi? Baik Bu, kompetensi yang saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses menggunakan alur Tirta sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi serta mampu berkomunikasi dan memberdayakan sebagai keterampilan seorang coach yang menerapkan pendekatan coaching sesuai dengan fungsi coach itu sendiri. Nah, saya berharap dengan menjadi coach untuk orang lain bisa menentukan arah dan mampu untuk menggali dan mengembangkan potensi mereka secara mandiri. Oke, bagus sekali. Oh iya Ibu, sudah menjelaskan secara spesifik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Ibu. Kalau begitu kita sudahi dulu kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya kita hari ini. Sama-sama, Bu. Ya, selamat malam Ibu Mensi. Selamat malam juga Pak Risto. Apa kabar? Ya, kabar saya baik-baik saja. Oke Bu, begini. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu. Siap? Siap Bapak. Kita melakukan ini, coach yang Ibu lakukan nanti, mengikuti penilaian. Saya akan melakukan pengamatan dan penilaian terhadap coach dan coachee berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada. Apakah apa yang dilakukan oleh Ibu nanti dengan coachee sesuai alur Tirta tidak? Dan punya rasa tidak? Apakah coach menggunakan pertanyaan berbobot atau tidak? Bagaimana respon coach terhadap pertanyaan dari coach? Ya Ibu mengerti? Baik Bapak, mengerti. Jangan lupa juga proses yang perlu diperhatikan itu proses kreatif dan bermaksimalkan kepotensinya ya Ibu ya. Ya Bapak, baik. Terima kasih Bapak. Ya, ini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, yang saya ingin kembangkan mendengarkan dia rasa, memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oh, kira-kira kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik nanti apa, Ibu? Yaitu seperti memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, sini bagaimana penilaian Ibu sendiri berkaitan dengan kompetensi yang akan kita kembangkan dalam proses coaching yang Ibu akan laksanakan di lapangan nanti? Saya menilai bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan ini masih harus dikembangkan secara terus-menerus lewat proses coaching yang seperti dilakukan sekarang, Bapak. Oh, berarti proses coachingnya yang dilakukan hari ini nanti Ibu lakukan secara baik ya Ibu ya? Iya, Bapak. Ya Ibu ya, demikian dulu proses observasi hari ini, meet ini. Silakan Ibu bersama coachnya melakukan proses coaching. Setelah coaching, saya akan bertemu Ibu lagi ya. Dan nanti pada pelaksana ini nanti, pelaksana observasi, saya juga akan melihat ikuti alur tidak ya Ibu ya. Mungkin sekian dulu apa yang saya Bapak sampaikan pada malam hari ini. Oke. Selamat malam Ibu Oce, apa kabar hari ini? Selamat malam juga Ibu Frumensia, puji Tuhan, kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ya, kabar Ibu baik juga Ibu Oce. Oh ya Ibu, beberapa hari yang lalu Ibu sudah menghubungi saya
karena Bu Oce ingin bercerita dengan saya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan? Iya, Bu, betul. Ada yang ingin saya sampaikan, Bu. Baik, Ibu Oce. Nah, sebelum kita mulai, Bu, kita perlu sepakati dulu waktunya, Ibu. Diskusi kita hari ini barangkali kita butuh waktu 15 sampai 20 menit seperti itu ya, Ibu. Baik, Bu. Nah, Ibu Oce, mungkin ada permasalahan apa atau ada yang akan Ibu ingin ceritakan kepada saya? Iya, Bu, begini. Akhir-akhir ini saya perhatikan rekan-rekan saya di sekolah saya sepertinya kurang bersemangat, Bu, untuk melaksanakan tugas sebagai guru, Bu. Oke, baik Bu Oce. Kalau yang saya pahami dari apa yang disampaikan oleh Ibu Oce bahwa rekan-rekan guru akhir-akhir ini kurang aktif mengajar di kelas ya Ibu. Iya, betul, Bu. Kalaupun mereka datang sekolah, paling mereka hanya kasih catatan dan tidak masuk kelas, Bu. Oh, seperti itu ya. Baik Bu. Nah, menurut Ibu, yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini kira-kira apa? Atau dalam arti tujuan percakapan kita hari ini itu seperti apa? Saya sangat harap lewat percakapan kita ini, saya bisa menemukan solusi yang tepat agar bisa mengatasi hal ini, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti yang Ibu Oce harapkan adalah adanya perubahan seperti itu ya Ibu? Iya, betul sekali, Bu. Oke, baik. Nah, menurut saya Ibu, perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau yang Ibu Oce harapkan? Saya ingin rekan-rekan saya rajin masuk kelas, dalam artian memiliki motivasi yang tinggi terhadap tanggung jawab mereka sebagai guru, yaitu mengajar, Bu. Oke, baik Ibu. Dari apa yang Ibu Oce sampaikan bahwa Ibu ingin rekan-rekan guru bertanggung jawab penuh terhadap tugas sebagai guru, yakni jelas mengajar ya Ibu. Nah, kalau kita situasi tersebut adalah situasi ideal, yakni skala 10. Kira-kira menurut Ibu Oce, posisi rekan-rekan di sekolah saat ini kira-kira berada di level atau skala berapa? Yang saya perhatikan sepertinya masih ada di level 8, Bu, karena memang tidak semua rekan guru seperti itu, Bu. Banyak juga rekan-rekan yang sangat bertanggung jawab dengan tugas sebagai guru. Hanya ada beberapa saja, tapi itu sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, Bu. Dilihat dari kondisi sekarang ya Bu, menurut Ibu peningkatannya kalau boleh sampai level berapa seperti itu? Saya sih berharapnya level 10, Bu, atau pada kondisi ideal begitu, Bu. Wah, sangat luar biasa harapan Ibu ya. Nah, sekarang dari level yang Ibu harapkan itu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan atau usaha apa yang akan Ibu tempuh agar bisa mencapai tujuan dalam artian adanya perubahan bagi diri rekan-rekan guru seperti yang Ibu harapkan tadi? Baik, Bu. Langkah pertama barangkali saya mulai dari diri saya, Bu. Yakni saya harus menjadi teladan di mana setiap jam pelajaran saya harus konsisten masuk kelas. Langkah yang kedua, Bu, saya ingin berkomunikasi dengan rekan-rekan saya tersebut secara pribadi, artinya face to face untuk mencari informasi. Barangkali ada kendala atau hambatan yang mereka alami sehingga jarang masuk mengajar padahal mereka hadir di sekolah. Langkah yang ketiga, mungkin saya juga perlu berkolaborasi dengan pimpinan untuk mengkomunikasikan hal tersebut sehingga kepala sekolah pun bisa memantau rekan-rekan guru tersebut. Langkah keempat, barangkali saya juga perlu bekerja sama dengan rekan guru piket agar
pada jam pelajaran, guru piket bisa mengontrol rekan-rekan sehingga bisa masuk kelas untuk mengajar, Bu. Oke, baik Bu Oce. Nah, dari beberapa langkah yang Ibu ingin lakukan, barangkali ada yang menjadi kekuatan atau kelebihan yang Ibu miliki, di mana Ibu merasa bahwa itu akan membuat rekan-rekan lebih merasa nyaman, Ibu. Ada, Bu. Yang pertama, yakni saya bisa menjadi contoh. Dan yang kedua, yaitu saya bisa berkomunikasi secara face to face dan empat mata, Bu, dengan rekan-rekan saya. Karena saya juga seorang guru BK. Barangkali saat saya mengkomunikasikan hal tersebut, saya bisa menggunakan bahasa yang tidak terkesan menyinggung atau menyudutkan rekan-rekan, Bu. Nah, menurut Ibu Oce, yang cepat terrealisasikan kira-kira yang mana? Menurut saya yaitu berbicara empat mata dengan rekan-rekan guru, Bu. Karena kalau yang menjadi contoh, saya rasa bukan hanya saya saja, tapi banyak juga rekan-rekan yang rajin masuk kelas untuk mengajar saat jam pelajaran mereka, Bu. Baik, Bu Oce. Nah, untuk langkah yang akan Ibu tempuh, itu menurut Ibu dukungan dari siapa? Dan dalam bentuk apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan dukungan dari beberapa rekan guru yang lain yang memiliki kekhawatiran yang sama dan dukungan secara moral, Bu, dari rekan-rekan yang lainnya, Bu. Oke, baik, Bu Oce. Menurut Ibu, kira-kira adakah peluang perubahan yang Ibu harapkan Ibu bisa tercapai? Peluang itu saya rasa ada, Bu. Karena saya juga merasa bahwa rekan-rekan saya itu barangkali butuh dimotivasi. Sehingga ketika saya berusaha untuk mendampingi dan memotivasi, pasti rekan-rekan saya termotivasi, Bu. Oke, baik Bu Oce. Adakah Ibu berpikir barangkali ada gangguan atau hambatan yang akan Ibu alami dalam melaksanakan apa yang Ibu lakukan? Saya pikir pasti ada hambatan dan gangguan, Bu. Karena segala sesuatu yang kita rencanakan tentu saja pasti ada hambatannya, Bu. Misalnya ada yang merasa tersinggung atau bahkan marah, Bu. Apakah Bu Oce sudah memikirkan langkah untuk mengatasi gangguan atau hambatan tersebut? Sudah, Bu. Saya akan mengatasi hal tersebut dengan cara berusaha menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak menyudutkan, tapi bersifat mengajak agar lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, yakni sebagai seorang guru, Bu. Baik Bu Oce, nah sekarang bagaimana dengan jangka waktunya Ibu? Kapan Ibu berencana memulainya? Untuk waktunya, saya akan memulainya kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Barangkali hari Senin, Bu, saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan ini. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu memiliki suatu komitmen terhadap rencana kegiatan Ibu? Ada, Bu. Saya berkomitmen bahwa sebelum rekan-rekan saya ini berubah, saya akan tetap mencoba langkah-langkah yang sudah saya rancang tadi, Bu. Wah, sangat luar biasa Ibu. Berarti pantau mundur sebelum rekan-rekan berubah ya Ibu? Iya, betul, Bu. Demi kemajuan pendidikan. Baik Ibu, sebagai tindak lanjut dari coaching kita kali ini, saya sangat berharap apa yang telah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan rekan-rekan bisa mengalami perubahan, yaitu termotivasi untuk masuk kelas ya Bu. Saya juga berharap bahwa saya bisa bertemu dengan Ibu Oce lagi dan mendengar cerita bahwa sudah ada perubahan yang luar biasa dari rekan-rekan Ibu di sekolah ya Ibu.
Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu Oce, selalu bersemangat ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam juga Bapak. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Ya Bapak, puji Tuhan sudah. Baik Bu, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching tadi Bu. Baik Bapak. Nah, bagaimana Ibu Mensi menilai sendiri penampilan Ibu tadi? Kalau saya menilai, saya sudah melakukan coaching dengan baik seperti itu Pak. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Hal ini karena saya dalam pelaksanaan coaching, saya sudah menggunakan alur tirta, menggunakan rasa, dan hadir penuh. Serta saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Ya, baik Bu. Saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu ya. Baik, Pak, silakan. Nah, saya mengamati tadi, pada saat coaching Ibu melakukan tidak jauh berbeda dari yang Ibu nilai sendiri. Di mana Ibu sudah menggunakan alur tirta sangat baik sesuai proses yang ada. Hadir penuh dan mendengarkan dengan rasa, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggali potensi-potensi dari coach itu sendiri. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya berpendapat bahwa hal-hal yang Bapak sampaikan tadi terkait hasil pengamatan saya adalah proses belajar yang tentu saja yang harus saya tingkatkan secara terus-menerus, Bapak. Baik, Bu. Selanjutnya saya ingin tahu rencana tindak lanjut seperti apa yang Ibu ingin lakukan. Oke, baik Bapak, saya akan belajar terus-menerus, melakukan coaching dengan rekan sejawat demi menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, serta mengembangkan lagi setiap kompetensi yang saya miliki, Bapak. Baik, Bu. Dari diskusi kita, ini menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melihat hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Oke, baik Bapak, terima kasih. Saya masih ingin mengembangkan lagi kompetensi saya dalam hal mendengarkan dengan rasa, Bapak. Baik, Bu. Nah, sebagai akhir dari proses, saya ingin tahu apa yang Ibu dapatkan melalui proses ini. Yang saya dapati dalam proses ini, saya lebih memahami diri saya dan apa yang ingin saya kembangkan lagi. Baik, Bu. Semoga ke depannya kita bisa bertemu dalam proses coaching yang lain. Karena waktunya sudah cukup bagi saya. Kita akhiri pertemuan hari ini ya, Bu ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Sukses selalu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Ibu. Pak Aris, bagaimana kabarnya? Baik sekali, Ibu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak Aris. Begini Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan bertanya untuk Bapak. Oh, baik, Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang kita akan diskusikan pada Meet malam hari ini. Bagaimana Pak? Sudah bisa saya sampaikan? Siap, Bu. Siap. Nah, pada coaching kita melalui Meet malam hari ini antara coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian. Tentu harus sesuai dengan alur tirta. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach dan jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Oh iya, Ibu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak,
Bapak ingin mengembangkan kompetensi apa untuk coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Bu, kompetensi yang memberikan pertanyaan yang baik, terus kemampuan mendengarkan Ya. serta memotivasi. Pertanyaan kedua, Pak ya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Pak. Ini yang terakhir ya, Pak. Indikator pencapaian yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini seperti apa? Tentu yang ingin saya kembangkan kepada coaching itu bisa menemukan solusi permasalahan yang dialami atau bagaimana coaching menemukan langkah-langkah apa saja yang bisa mengatasi permasalahan yang terjadi, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, baik kalau begitu, demikian dulu praobservasi hari ini. Silahkan Bapak bisa melakukan coaching melalui Google Meet. Serta jangan lupa selama coaching nanti saya akan tetap melakukan pengamatan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Selamat malam, Ibu Mercy. Selamat malam juga Pak Aristo. Bagaimana kabarnya malam ini? Ya, kabar saya malam ini baik-baik saja. Tapi ada satu hal. Ada masalah yang ingin saya diskusikan dengan Pak Aristo. Karena saya merasa kesulitan dalam menggunakan e-rapor. Saya melihat sepertinya agak rumit begitu, Pak Aris. Oh, tentu tidak ada masalah. Kita atas mengatasinya, Ibu. Terus, pertama-tama yang membuat Ibu merasa kesulitan itu apa sih? Sebenarnya saya kesulitan ketika mencoba menggunakan e-rapor. Saya tidak tahu harus mulainya dari mana. Saya juga bingung bagaimana mengisi nilai rapor pada peserta didik dan membuat dia punya laporan begitu, Pak Guru. Oh, saya mengerti, Ibu. Penggunaan e-rapor memang membingungkan pada awalnya. Tapi kita bisa mengatasi ini. Pertama, mari kita mulai dengan langkah-langkah pertama itu masuk ke sistemnya dulu. Terus, Ibu sudah memiliki akun kata sandi rapor tidak? Sudah, Guru, saya sudah punya. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara saya masuk ke e-rapor, Pak Guru. Oh, kalau begitu saya punya. Begini, Bu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara masuk ke e-rapornya. Paling tidak, nanti saya akan menjelaskannya bagaimana cara masuk ke akunnya tersebut ya, Ibu ya. Iya, Pak Guru. Baiklah, mari kita lakukan bersama-sama. Pertama-tama, buka browser. Terus, dan masuk ke alamat website e-rapor. Itu website e-rapor sekolah. Setelah itu, nanti Ibu akan melihat opsi untuk masuk login. Terus, akan juga ada klik opsi tersebut untuk masuk ke e-rapor tersebut, Ibu. Oke, baik, Pak Guru. Nanti berarti saya masuknya ke browse-nya dulu. Setelah itu baru saya login. Begitu, Pak Guru? Bagus. Sekarang di halaman login itu perlu memasukkan nama email yang terdaftar dan juga kata sandi. Setelah itu klik tombol login, Bu. Oke, baik Pak Guru, saya sudah masuk. Ternyata saya melihat tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana cara saya untuk mengisi nilai peserta didiknya, Pak? Oh, hebat, hebat, sudah masuk awalnya. Nah, untuk mengisi nilai peserta didik, perlu mencari bagian yang berisi data peserta didik dan mata pelajaran yang Ibu geliti sekarang, yang Ibu ambil sekarang. Terus biasanya ada menu yang menyebutkan input nilai bagian atas, terus ada sejenisnya juga. Dan nanti ada klik tombol tersebut, dan Ibu akan diarahkan ke halaman di mana Ibu bisa
memasukkan nilai-nilai peserta didik tersebut sesuai yang terarah di web tersebut, Ibu. Oke, saya melihatnya sekarang. Sekarang saya menjadi lebih jelas, tetapi bagaimana dengan membuat laporan itu kalau secara keseluruhannya? Nah, jangan khawatir, Bu, begini. Ya. Kita melangkah satu demi satu. Untuk membuat laporan itu, biasanya ada opsi laporan atau cetak laporan. Itu akan diberikan pilihan jenis laporan yang ingin Ibu buat. Paling tidak, misalnya contoh, laporan pembuatan nilai perkembangan. Pilih salah satu, ikuti instruksinya, dan sistem akan menghasilkan laporan yang baik serta bisa dibagikan kepada anak-anak didik, Bu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Aris. Saya merasa lebih percaya diri sekarang untuk bisa menggunakan e-raport. Karena penjelasannya Pak Aris membuat saya menjadi mengerti. Sama-sama, Ibu. Senang mendengarkan keluhan dari Ibu. Paling tidak ingatlah bahwa tidak ada pertanyaan yang salah. Dan saya di sisi ini membantu mengeluarkan solusi tersebut. Paling tidak saya juga mengerti dengan IT. Dan saya akan membantu, bukan hanya lewat Meet ini saja, tapi nanti saya akan membantu Ibu juga bagaimana cara pengisian secara online-nya. Nanti kita akan praktikkan secara langsungnya. Semoga sukses dalam penggunaan e-raportnya, Ibu, dan tetap semangat dalam bekerja ya, Ibu. Selamat malam ya. Iya, Bapak. Ya, selamat malam. Terima kasih, Bapak. Iya. Selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Ibu. Ya, baik Pak Aris. Tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Frumensia. Sebelum penutupan, saya ada beberapa pertanyaan soal hasil observasi terkait dengan coaching tadi, Pak. Oh iya, Bu. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya, pengembangan yang diinginkannya seperti apa, Pak? Oh, ini Bu. Di coaching yang saya lakukan tadi dengan Ibu Frumensia lewat Meet itu, pertanyaan-pertanyaan yang saya gali menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan memakai alur tersebut bisa menggali coaching yang menceritakan permasalahan yang terjadi dan bisa menemukan solusi-solusi yang perlu dibutuhkan guna mencapai yang diharapkan, Bu. Baik Pak Aris, menurut saya sebagai observer, apa yang dilakukan oleh Pak Aris dengan Ibu Frumensia tadi, ada beberapa catatan yang saya catat, yaitu Bapak sebagai coach sudah melakukan prosesnya sesuai dan mengarah ke alur Tirta. Dan Ibu Frumensia sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aristo sehingga Pak Aristo menemukan solusi yang harus diperbuat untuk menindaklanjuti permasalahan, dan coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oh iya, Bu. Nah, untuk pertanyaan yang berikut, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Tentu kompetensi yang saya lakukan dengan cara lebih memahami proses menggunakan alur Tirta, Bu. Sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi serta mampu berkomunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan seseorang coach yang menerapkan pendekatan coaching sesuai fungsi coach itu sendiri. Tentu saya berharap dengan menjadi coach untuk orang lain bisa menentukan arah dan mampu menggali, mengembangkan potensi mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. Oh ya, baik Pak. Bapak sudah menjelaskan secara spesifik. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Kalau begitu, kita sudah diobservasi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Selamat malam.